Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Eris Indonesia Channel. Baik teman-teman, di video kali ini saya masih akan berbagi seputar tips bagaimana agar suara kita menjadi tinggi. Sebetulnya bukan menjadi tinggi ya, tapi memang setiap orang itu punya karakter suara tinggi masing-masing gitu. Tapi levelnya berbeda-beda tergantung keadaan pita suara masing-masing gitu. Pita suara saya tidak sama seperti pita suara teman-teman, begitu juga sebaliknya gitu. Tapi masing-masing dari kita bisa memaksimalkan suara kita menjadi tinggi maksimal. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan konsisten berlatih. Minimal berapa lama? Ya minimal sekali itu 1 minggu, itu pun harus setiap hari latihannya. Ya maksimalnya ya sampai 1 bulan, sampai 3 bulan itu lebih bagus lagi, lebih lama lagi. Pernah kan teman-teman dengar ada seorang muadzin, ada seorang qori ternyata suaranya melengking tinggi. Mungkin kita heran ya, gimana sih caranya kok bisa seperti itu gitu. Sebetulnya nggak ada trik teknik khusus ya, ada memang, nggak cuma berapa persen itu dipakainya. Tapi yang paling penting adalah mereka yang punya suara tinggi itu jam terbangnya pun juga tinggi. Maksudnya gimana? Maksudnya dia itu tampilnya juga sering gitu. Azan itu biasanya seorang muazin yang memiliki suara tinggi itu biasanya azannya sudah bertahun-tahun dia azan gitu. Jadi pas ketika megang mic itu udah biasa aja, udah tanpa beban lagi, udah otomatis tanpa berpikir lagi, tiba-tiba dia teriak. Bayangin 3 tahun berturut-turut jadi muazin, setelah 3 tahun kemudian seperti apa suara dia? Ya makin tinggi. Nah, sesuatu yang dilatih terus-menerus pasti hasilnya maksimal. Ingin menguatkan otot ya kita rajin push up. Ingin suara kita tinggi dan kuat gitu, tahan lama, salah satunya ya sering-sering berlatih gitu. Berlatihnya yaitu masalahnya kita itu kurang istiqomah, biasanya kurang konsisten dalam dalam berlatih. Itu kuncinya tuh. Yang pertama mungkin adalah teknik cara ambil napas, teknik cara melatih nada, cara belajar cengkok. Itu 70%-nya itu adalah proses dari waktu belajar, tidak ada teknik khusus. Sekalipun qori internasional atau muazin profesional itu berkembang berdasarkan waktu yang udah dia jalanin itu berapa lama. Nggak mungkin ada orang yang pertama kali azan ya istilahnya benar-benar awam sama sekali gitu, belum pernah azan selama puluhan tahun, tiba-tiba lihat orang suaranya bagus, ingin seperti itu dan langsung azan di musola misalkan. Ya tidak mungkin langsung bagus, pasti ada prosesnya. Nggak mungkin langsung bagus, itu mustahil. Kalaupun ada berarti dia memang bakat, dan itu langka gitu, dan itu sangat langka. Nah, jadi saran saya teknik teknik itu penting, teknik bernafas, teknik cara ngatur suara diafragma, ngatur suara tenggorokan, itu penting. Tapi tidak kalah pentingnya adalah konsisten ketika berlatih. Dicoba dulu deh, misalkan nafas kita sekarang sampai 20 detik. Coba sekarang mulai praktek, walaupun tidak di musola, itu di rumah kita ulang-ulang terus. Entah itu azan Mekah, entah itu belajar qori, entah itu belajar murotal. Coba dulu sampai minimal, katanya kata yang ahli itu minimal pembiasaan itu 21 hari sampai dengan 30 hari. Nah, setelah itu baru kita bandingkan napas kita yang sekarang dan setelah berlatih selama 1 bulan, itu biasanya dari 20 detik jadi kuat sampai 1 menit. Saya juga seperti itu. Dulu pertama belajar napas saya itu masih 25 detik aja udah ngos-ngosan. Tapi setelah seiring berjalannya waktu dan proses latihan, akhirnya tanpa terasa tahu-tahu kok saya bisa nyampe nafasnya, kok saya bisa azan begini. Nah, itu proses dari waktu. Dari proses waktu itu
Nah, kita akan menemukan sebuah teknik yang kita sendiri sebenarnya tidak menyadari. Sebetulnya kita nggak menyadari, tahu-tahu oh iya begini ya, oh iya seperti ini ya, ternyata seperti itu ya, begitu. Nah, selain itu juga apa? Kita kalau sudah seperti itu, mohon maaf ya. Kalau sudah seperti itu biasanya kita ya seperti muazin yang sudah profesional tadi, sudah apa? Ketika melantunkan azan, ketika baca Quran itu udah tanpa pikir panjang lagi, udah otomatis karena apa? Karena terbiasa gitu. Nah, buat teman-teman yang baru mulai belajar, saran saya belajar aja terus, jangan mudah putus asa ya. Apalagi sampai mundur gitu, sampai mundur, saya nggak mungkin bisa. Jangan seperti itu gitu. Kita harus sebisa mungkin optimis dalam belajar apapun itu. Pasti insya Allah Allah memberikan jalan kalau kita bersungguh-sungguh ya. Kalau kata pepatah, manjada wajada, insya Allah siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan ya. Sekian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video saya, berkomentar, berlangganan di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman. Semoga teman-teman diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.